persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Ledalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 27 Maret 2025, Hari Biasa Pekan Prapaskah ketiga, disusun dan dibawakan oleh Frater Gerard Wavo SVD. Selamat mendengarkan. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut karangan Santo Lukas. Pada suatu kali Yesus mengusir dari seseorang setan yang membisukan. Ketika setan itu keluar, orang bisu itu mulai berkata-kata. Lalu takjublah orang banyak. Namun ada di antara mereka yang berkata, "Ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, pemimpin setan." Ada pula yang meminta suatu tanda dari surga kepadanya untuk mencobai dia. Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Setiap kerajaan yang terpecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah pasti runtuh. Jikalau iblis itu juga terpecah dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya akan bertahan? Sebab kamu berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi, jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa siapakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Karena itu, merekalah yang akan menjadi hakimmu. Namun, jika aku mengusir setan dengan jari Allah, maka kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seorang yang kuat dan bersenjata lengkap menjaga rumahnya sendiri, amanlah segala miliknya. Namun, jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan membagikan rampasannya. Siapa yang tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa yang tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan." Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Tuhan. Bacaan pertama dari Yeremia menyoroti ketidaktaatan bangsa Israel yang menolak mendengarkan firman Tuhan. Meski Tuhan telah mengutus para nabi berulang kali untuk memperingatkan dan membimbing mereka, bangsa itu tetap keras hati dan lebih memilih mengikuti keinginan mereka sendiri. Akibatnya, kesetiaan dan ketaatan kepada Tuhan lenyap dari kehidupan mereka. Bacaan Injil dari Santo Lukas menunjukkan kuasa Yesus yang mengusir setan dan membebaskan seorang bisu. Namun, meski menyaksikan mukjizat itu, sebagian orang menuduh Yesus menggunakan kuasa setan. Yesus menjelaskan bahwa kuasanya berasal dari Allah dan bahwa kerajaan Allah telah hadir di tengah-tengah mereka. Ia juga menegaskan bahwa tidak ada posisi netral. Setiap orang harus memilih untuk berpihak kepadanya atau melawannya. Saudara-saudari yang terkasih, bangsa Israel dalam kitab Yeremia adalah cerminan manusia yang seringkali keras hati dan menolak untuk bertobat, meskipun sudah diingatkan oleh Tuhan melalui nabi-nabinya.
Mereka lebih mengandalkan kekuatan dan pikiran sendiri daripada menaati firman Tuhan yang akhirnya membawa mereka pada kehancuran dan pembuangan. Sikap serupa terlihat dalam Injil Lukas, di mana sebagian orang menolak mengakui kuasa Yesus sebagai berasal dari Allah. Mereka menuduhnya menggunakan kuasa setan, meskipun bukti penyembuhan dan pembebasan dilakukan. Sikap ini mencerminkan ketidakpercayaan dan hati tertutup yang menghalangi mereka mengalami keselamatan dari Allah. Saudara-saudari yang terkasih, pada masa Prapaskah ini kita dipanggil untuk mendengarkan suara Tuhan seperti umat Israel yang ditegur karena tidak mau mendengarkan suara Tuhan. Kita juga diingatkan untuk lebih peka terhadap firman Tuhan dalam hidup kita. Kita perlu meluangkan waktu untuk berdoa, membaca kitab suci, dan merenungkan kehendak Tuhan agar tidak terjebak dalam kedegilan hati. Yang kedua, percaya pada kuasa Tuhan. Injil Lukas mengajarkan bahwa Yesus memiliki kuasa untuk membebaskan kita dari belenggu dosa dan kejahatan. Kita harus menaruh kepercayaan penuh kepadanya, bukan mencari kekuatan lain di luar Tuhan, apalagi meragukan kuasanya. Ketiga, pilih berpihak kepada Tuhan. Yesus menegaskan bahwa tidak ada posisi netral dalam mengikuti Dia. Kita diundang untuk secara tegas memilih berpihak kepada Kristus dalam hidup kita. Ini berarti kita harus hidup sesuai firman-Nya, mengasihi sesama, dan menjauhi segala bentuk kompromi dengan dosa. Saudara-saudara, marilah melalui bacaan-bacaan hari ini kita diingatkan bahwa Tuhan menghendaki ketaatan dan hati yang terbuka untuk mendengarkan suaranya. Kita juga diingatkan untuk percaya pada kuasa Yesus yang membebaskan dan membawa kerajaan Allah di tengah-tengah kita. Masa Prapaskah ini adalah waktu yang tepat untuk memeriksa hati, bertobat dari dosa, dan membarui komitmen kita untuk hidup dalam iman dan ketaatan kepada Kristus. Mari kita memilih untuk berpihak kepada Tuhan dan berjalan bersamanya, karena bersama Dia kita memperoleh kemenangan atas dosa dan kejahatan. Hey saudara, umat Tuhan di gelombang murah. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Nedalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati, di dalam kasih Yesus.